Masya Allah. Dalam video kali ini, Ustadz Khalid Basalamah menjelaskan kepada kita semua tentang kisah nyata azab bagi pencari harta haram. Mari kita saksikan video ini. Mudah-mudahan bisa memberikan inspirasi kebaikan buat kita semua dan menjadikan kita hamba yang lebih bertakwa lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selamat menyaksikan. Barakallahu fikum. Sesungguhnya dosa itu akan dipikul, dosa yang diikuti dengan hukuman di dunia sebelum akhirat, dipikul oleh orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu akan mendapatkan adab yang pedih. Kata ulama tafsir adalah orang yang mencoreng nama baiknya seorang muslim, orang yang mengambil hartanya, atau orang yang menumpahkan darahnya. Kembali kepada hadis Bukhari, semua muslim terhadap muslim yang lain haram darahnya, kehormatannya dan hartanya. Jadi kalau ada orang, teman-teman, pastikan ini pasti, kalau ada orang sengaja mengambil harta secara haram, demi Allah, kalau dia nikmatin harta itu, maka pastikan hanya dalam waktu tertentu dan akan tiba saatnya sebelum dia meninggal akan dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Bukankah selalu kita temukan begitu di berita ya? Ada orang berhasil mencuri uang dari kantornya sekian banyak sampai-sampai dia masukkan dia beli rumah atas nama pembantunya lah, atas nama teman-temannya dan seterusnya. Dia pikir tidak kebongkar. Subhanallah, 10 tahun kemudian kebongkar, disita oleh pemerintah lah, inilah itulah, dia dipenjara, dipermalukan lah, terbongkar semua, keluarganya terbengkalai, utang berlipat ganda. Dia pikir tadi dia bahagia, 10 tahun dia bisa makan. Makin banyak dia makan harta haram, makin berat tindasan dari Allah SWT. Untuk apa? 1 rupiah saja sudah berat, apalagi kalau kita makan banyak. Saya tahu ada seseorang, subhanallah, karena orang ini kebetulan ikut investasi sama saya Pak, 1 hari. Semoga Allah berikan hidayah. Rupanya dia kerja di kantor, saya tidak tahu ini. Tiba-tiba dia dapat bonus. Saya juga tidak jelaskan apa, cuma dia bilang, Ustaz datang kepada saya mau ikut investasi. Baiklah, fadhal. Uangnya dari mana? Oh, saya kerja di sini. Memang saya tahu dia kerja di satu kantor pemerintah yang saya tahunya rezekinya uangnya halal. Baiklah. Baik, ini mau diputar ya? Diputarlah dengan saya. Subhanallah, waktu dia masukkan investasi itu di bisnis kayu gaharu yang saya ekspor ke Saudi. Pada saat itu, keuntungannya ada. Setiap 2 bulan sekali kalau sudah datang kayu gaharunya, kemudian diekspor ke Saudi, ada keuntungan, alhamdulillah, dibagi lagi. Selalu dia dapat gitu. Tidak tahu kenapa, setelah 6 bulan, subhanallah, rupanya dia coba mau masuk ke bisnis yang lain. Lalu ditariklah modal itu sama dia. Dia masuk ke bisnis ikan dan seterusnya. Dalam waktu 2 bulan saja, ditipu oleh orang-orang. Bangkrut semua, hilang semua usahanya. Lalu dia bilang sama saya, Ustaz, saya nyesal narik modalnya. Emang kenapa? Ada masalah apa? Saya ditipu oleh orang. Dulu waktu di sini saya masih bisa mendapatkan hasil. Saya bilang sebentar dulu. Tidak mungkin uang halal ditipu sama orang. Itu teorinya secara syar'i. Saya mau tanya, emang sumbernya dari mana sebenarnya? Baru diceritain sama dia. Jadi ada uang di kantor, tidak tahu apa. Jadi uang kayak semacam uang anggaran harusnya habis gitu ya. Uang anggaran ini punya anggaran tertentu, misalnya 2 miliar, 5 miliar begitu. Kemudian uang ini ternyata tidak habis. Nah, mereka supaya tidak mengembalikan lagi ke kas negara, mereka buat ini seakan-akan sudah habis, lalu dibagi-bagi kepada teman-temannya dia. Itu kan haram, nggak boleh kan? Saya bilang pantas saja Anda ditipu. Alhamdulillah waktu masuk ke usaha saya tidak merusak usaha saya ini, gitu kan? Untungnya alhamdulillah tidak sampai merusak, kan bahaya ya. Tapi Allah Maha memelihara, jadi saya karena tidak tahu jadi tidak terganggu, alhamdulillah. Tapi dengan hikmah Allah dia berhenti sendiri. Saya sampai tanya untuk berhenti. Kenapa berhenti? Ini sudah jelas. Oh, tapi saya mau coba begini. Fadhal, ambil silakan. Saya transferin uangnya. Subhanallah, 2 bulan kemudian bangkrut. Ya, sampai habis semua, tidak ada 1 rupiah pun yang kembali uang itu. Tidak ada 1 pun. Yang 1 bawa lari sekian puluh juta, yang 1 sekian juta, banyak habis masalah gitu. Kemudian alhamdulillah sudah lepas akad dengan saya, lalu saya lepaskan. Tapi depan mata saya lihat itu ada kejadian, teman-teman sekalian. Jelas tidak mungkin ada orang mengambil sumber haram, ya, kemudian dia nikmati, lalu kemudian Allah tidak hukum. Nggak mungkin. Kalau dia kembalikan ke jalan orang-orangnya, maka itu akan baik. Tapi kalau dia nikmatin, maka pastikan dia akan berhasil ke dealer beli mobil. Pasti bisa. Dia beli mobil, itu berarti dia sudah gunakan ya. Penggunaan ini mendatangkan konsekuensi hukuman lebih berat. Oh, dia pakai makan, pesta sama keluarganya, oh keluar negeri, ke Singapura, kemana-mana, misal. Terus saja dia gunakan uang haram itu, makin banyak dia gunakan, makin berat hukumannya. Sama dengan orang berzina diulang-ulangin. Sekali orang zina beda dengan 10 kali orang berzina. Hukumannya lebih berat pasti, nggak mungkin sama. Tapi kalau sebelum dia lakukan, dia lalu sadar dan dia kembalikan, maka akan selamat. Hukuman hanya akan datang bagi orang yang langsung mempraktikkan kesalahan itu. Makanya hudud juga, orang yang dicambuk, orang yang dipenggal, orang yang dipotong tangannya, yang kepergok, gitu kan.
Karena memang dia mau melakukannya. Gitu. Kalau dia tidak mau melakukan, maka dia akan aman sebenarnya. Jadi hati-hati teman-teman sekalian. Kalau ada di antara anda yang hadir punya pemahaman atau punya masalah seperti ini, berhentikan segera. Bertobat kepada Allah, kembalikan haknya orang lain. Gitu kan? Kalaupun tidak, dan kenal seseorang, pastikan. Bacakan kepada dia ayat tadi. Dua ayat ini penting sekali. Ayat yang pertama tadi dalam surah Al-Baqarah 188, dan yang kedua Asy-Syura ayat 42. Pasti dikasih azab yang